Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Amin Rais ungkap skenario Jokowi bakal terpilih 3 periode. Upaya ambil alih Partai Demokrat demi memuluskan jalan Jokowi 3 periode. Gelora.co. Amin Rais ungkap skenario Jokowi bakal terpilih 3 periode. Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali terpilih hingga 3 periode. Menurutnya, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD maupun lembaga negara lain. Manuver tersebut, kata Amin, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Namun yang lebih, katanya, keinginan pemerintah itu juga didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar. Yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario dan backup politik serta keuangannya itu, kata dia lewat akun YouTube pribadinya Sabtu 13 Maret malam. Amin menilai kecurigaannya itu saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik. Lewat manuver politik itu, pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan Presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga. Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini, ke arah mana, kata Amin. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, imbuhnya. Pendiri Partai Umat sekaligus anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan TP36 Laskar itu berkata, skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi sebab menurut dia kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara. Oleh sebab itu, Amin turut mempertanyakan sikap semua lembaga negara baik DPR, MPR maupun lembaga negara lain terkait kemungkinan Presiden kembali terpilih di periode ketiga. Saya meminta saudara sekalian pada anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya, bisa keliru. Kalau keliru saya minta maaf, kata dia. Jadi saudara sekalian, it's now or never, itu maksud saya. Bukan hari ini atau bulan depan ya, masih ada waktu ya. Bagaimana kita tekan Pak Jokowi, imbuhnya. Upaya ambil alih Partai Demokrat demi memuluskan jalan Jokowi 3 periode. Gelora.co. Pengamat politik Pangi Sarwi Caniago merasa mustahil tindakan Muldoko mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa atau KLB Sibolangit tidak diketahui pihak istana. Pasalnya, Muldoko merupakan bagian dari pemerintahan Joko Widodo menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga sudah memberi sinyal jauh hari. Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu mengingatkan dugaan keterlibatan Muldoko dalam upaya pengambil alihan paksa yang kemudian menjadi. Jadi dengan membiarkan Muldoko bikin ribut di Partai Demokrat menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan istana dalam persoalan ini, ujar Pangi dalam keterangannya Senin 8 Maret. Menurut Direktur Eksekutif
Foxpol Center Research and Consulting itu, Presiden perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap Muldoko, yakni memecat secara tidak hormat dari posisi KSP. Perbuatan Muldoko patut diduga telah mencoreng wajah Presiden dan menambah beban istana. Itu saja tidak cukup, pemerintah saya kira perlu meyakinkan publik tidak ada dualisme kepengurusan di Partai Demokrat. Kemudian mengakui bahwa AHY ketum umum PD yang sah, ucapnya. Pangi menyebut pemerintah cukup menolak memberikan legitimasi, menolak menegaskan hasil KLB Partai Demokrat Sibolangit. Dari rangkaian bentangan empiris indikasi tersebut, jika Presiden tidak melakukan langkah apapun, tidak bunyi, maka dugaan keterlibatan istana adalah sebuah keniscayaan, katanya. Pangi lebih lanjut mengatakan campur tangan pemerintah dalam internal partai politik merupakan ancaman serius. Ia bahkan menggambarkan sebagai lonceng kematian bagi demokrasi. Saya kira politik belah bambu yang menyasar partai oposisi adalah cara berpolitik yang tidak etis, katanya. Apalagi komposisi koalisi pemerintahan sudah terlalu gemuk, 6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75% kursi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Dengan memecah belah partai oposisi lalu menentang menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah, maka DPR akan kembali ke masa suram, menjadi stempel bagi kekuasaan menjadi lembaga yes man, eksekutif heavy, tuturnya. Terhadap indikasi-indikasi yang mengemuka, Pangi menyebut patut dicurigai ada agenda terselubung yang sedang didesain. Mungkinkah amandemen Undang-Undang 1945, terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode? Apapun agendanya, masyarakat layak curiga, karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan semua, pungkas Pangi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.